Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Anita dengan NPM 2201010034, dan rekan saya yang bernama Trianita Oktaviani dengan NPM 2201010002. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai emosi dan suasana hati. Untuk pokok pembahasannya, kita ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian emosi dan suasana hati. Yang kedua, kecerdasan emosional dan pengaturan emosi. Yang ketiga, aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Yang keempat, pengertian kepribadian dan nilai. Yang kelima, kaitan kepribadian dan nilai individu di tempat kerja. Dan yang keenam, yaitu nilai-nilai internasional. Kita masuk pada pengertian pada poin pertama mengenai pengertian emosi dan suasana hati. Emosi dan suasana hati merupakan bagian dari afeksi. Nah, afeksi, emosi, dan suasana hati ini adalah tiga istilah yang saling berkaitan. Afeksi adalah istilah umum yang mencakup kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang, meliputi emosi maupun suasana hati. Emosi atau emotion adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Sementara untuk suasana hati atau mood adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan kurang stimulus kontekstual. Perbedaan emosi dan suasana hati. Pada tampilan 41 di sini terdapat bagan yang menjelaskan perbedaan emosi dan suasana hati. Afeksi yaitu kisaran luas dari perasaan yang dialami seseorang. Afeksi dapat dialami dalam bentuk emosi atau suasana hati. Untuk emosi sendiri biasanya disebabkan oleh peristiwa spesifik, sangat singkat durasinya, hanya dalam hitungan detik atau menit saja. Kemudian yang ketiga, spesifik dan banyak. Banyak emosi spesifik ini seperti amarah, takut, kesedihan, kebahagiaan, jijik, terkejut. Kemudian yang keempat biasanya diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas. Dan yang kelima biasanya emosi berorientasi pada tindakan. Sedangkan untuk suasana hati biasanya penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas, bertahannya lebih lama nih daripada emosi, biasanya dalam hitungan jam atau bahkan hari. Lebih umum, dua dimensi utamanya yaitu afeksi positif dan negatif yang dirangka oleh emosi spesifik beragam. Kemudian selanjutnya umumnya tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas, berbeda dengan emosi ya. Kemudian suasana hati kognitif. Selanjutnya, di sini masih dijelaskan mengenai perbedaan emosi dan suasana hati. Untuk emosi atau emotion itu contohnya, misalkan ada seseorang bersikap kasar kepada kita. Kemudian kita akan merasa marah nih. Nah, perasaan intens itu mungkin datang dan pergi dengan cukup cepat dalam hitungan menit atau bahkan hitungan detik saja. Kemudian nanti akan kembali seperti biasa. Dan biasanya untuk emosi ini mereka menunjukkan ekspresi wajah yang jelas bahwa mereka itu sedang marah terhadap orang tersebut. Kemudian untuk suasana hati atau mood, biasanya jika Anda sedang dalam suasana hati yang buruk, Anda bisa merasakannya lebih lama ya, mungkin dalam hitungan jam atau bahkan hitungan hari. Next. Di sini ada emosi dasar. Emosi dasar itu meliputi ada amarah, rasa tidak suka, antusias, cemburu, takut, frustasi, tidak setuju, malu, jijik, kebahagiaan, benci, harapan, kecemburuan, kebahagiaan, cinta, angkuh, kejutan, dan kesedihan. Suasana hati dasar itu ada afeksi positif dan afeksi negatif ya. Pada tampilan 42 di sini ada struktur suasana hati manusia. Jadi untuk struktur suasana hati manusia itu ada afeksi positif, itu ada afeksi positif tinggi dan afeksi positif rendah, kemudian ada afeksi negatif. Nah, untuk negatif juga sama, ada afeksi negatif tinggi dan afeksi negatif rendah. Jika seseorang mengalami afeksi positif tinggi ya, maka orang itu akan cenderung
lebih waspada, bersemangat, bergembira, bahagia. Kemudian jika afeksi positifnya rendah, mereka ini tetap tetap positif ya, cuma afeksi positifnya itu lebih rendah, maka orang ini akan terlihat mereka merasa puas, kemudian damai, rileks, tenang, jadi lebih kelihatan tenang aja gitu. Kemudian untuk afeksi negatif, biasanya akan terlihat tegang, gugup, stres, dan kecewa. Kemudian jika afeksi negatifnya rendah, itu mereka akan merasa sedih, depresi, bosan, dan lesu. Next. Fungsi emosi dan suasana hati. Emosi dapat memberi kita informasi berharga yang membantu proses berpikir kita sehingga menghasilkan kemampuan untuk bernalar. Nah, di sini ada sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama yaitu kepribadian. Emosi dan suasana hati memiliki suatu komponen karakteristik. Orang-orang mengalami emosi yang sama dengan intensitas yang berbeda. Jadi orang-orang intens secara afeksi mengalami emosi positif maupun negatif secara mendalam. Jadi saat mereka merasa sedih, maka mereka akan merasa benar-benar sedih. Kemudian saat mereka merasa bahagia, ya mereka akan merasa benar-benar bahagia. Kemudian yang kedua ada waktu. Orang-orang ini memang beragam ya dalam suasana hati berdasarkan waktu dalam hari. Jadi ada riset menyatakan bahwa tingkat afeksi positif cenderung mencapai puncak pada akhir pagi pukul 10 sampai dengan siang. Kemudian bertahan pada level tersebut sampai dengan awal malam sekitar pukul 19.00. Nah, mulai sekitar 12 jam setelah kita bangun tidur, itu afeksi positif mulai jatuh sampai tengah malam. Jika orang itu begadang atau terjaga ya, tetap terjaga, maka penurunan afeksi positif itu akan meningkat sampai suasana hati positif naik lagi sesudah terbitnya matahari. Nah, untuk afeksi negatif sendiri, kebanyakan riset menyatakan ia berfluktuasi kurang dari afeksi positif. Tetapi tren pada umumnya adalah ia meningkat sepanjang hari, sehingga titik rendahnya adalah pada awal pagi dan tingginya pada akhir malam. Kemudian yang ketiga, cuaca. Cuaca ini kayak cerah, mendung, kemudian hujan. Itu juga akan mempengaruhi emosi dan suasana hati. Walaupun pengaruhnya empat ada stres, jelas secara negatif, stres jelas secara negatif mempengaruhi suasana hati. Menumpuknya level stres dapat mempengaruhi suasana hati kita dan kita akan lebih mengalami emosi-emosi negatif. Kemudian yang keempat, aktivitas sosial ini juga mempengaruhi emosi dan suasana hati. Contohnya ada sebagian orang yang merasa bahagia ketika bertemu dengan banyak orang, begitupun juga sebaliknya. Ada yang mereka merasa tidak happy gitu loh ketika bertemu dengan banyak orang. Selanjutnya ada tidur. Jadi kualitas tidur ini sangat dapat mempengaruhi suasana hati. Ketika kita kurang tidur, keletihan yang meningkat akan berdampak pada kesehatan, yakni penyakit, luka, dan bahkan depresi. Tidur yang kurang akan mengganggu pada pengambilan keputusan dan pengendalian emosi kita. Selanjutnya ada olahraga. Olahraga ini secara konsisten, jika secara konsisten ya, olahraga ini akan meningkat positif. Kemudian selanjutnya umur. Salah satu studi mengungkapkan bahwa emosi-emosi negatif tampak terjadi lebih sedikit seiring bertambahnya usia. Mungkin juga pengaruh pada ini ya kedewasaan. Kemudian selanjutnya ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini emang pengaruh ya kepada emosi dan suasana hati ya. Coba kita buktikan ya. Jadi ada bukti memang membenarkan bahwa lebih ekspresif secara bukti membenarkan bahwa wanita itu lebih ekspresif secara emosional daripada pria. Mereka mengalami emosi lebih intens, kemudian wanita ini cenderung berada pada emosi tertentu lebih lama daripada pria. Dan mereka lebih sering menampilkan emosi baik, emosi positif, atau emosi negatif, kecuali amarah. Ya. Bukti dari sebuah studi juga menyatakan bahwa para partisipan dari 37 negara ini, 37 negara berbeda menemukan bahwa pria secara konsisten melaporkan level emosi kuat lebih tinggi seperti amarah, sedangkan
untuk wanita ketakutan. Ada beberapa perbedaan jenis dalam pengalaman dan ekspresi emosi. Selanjutnya, kecerdasan emosional. Kita masuk kepada poin kedua, yaitu kecerdasan emosional dan pengaturan emosi. Kecerdasan emosional atau emotion intelligence adalah kemampuan seseorang untuk yang pertama menilai emosi dalam diri mereka dan orang lain, kemudian yang kedua memahami makna emosi-emosi ini, dan yang ketiga mengatur emosi seseorang secara teratur dalam sebuah model alur seperti ditunjukkan pada tampilan 43. Di sini ada tampilan 43. Kehati-hatian ini menilai emosi dalam diri sendiri dan orang lain. Kemudian kognitif, memahami makna emosi. Yang ketiga, stabilitas emosional atau mengatur emosi. Orang yang mengetahui emosinya sendiri dan baik dalam membaca petunjuk emosional, misalnya mengetahui mengapa sih mereka marah dan bagaimana mengekspresikan dirinya tanpa melanggar norma, nah ini akan lebih efektif. Jadi beberapa studi menyatakan kecerdasan emosional memainkan peran penting dalam kinerja. Selanjutnya, kasus untuk kecerdasan emosional. Yang pertama ya ada daya tarik intuitif, yang ketiga kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti, yang ketiga kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Kemudian ada kasus yang bertentangan dengan kecerdasan emosional. Yang pertama ada para peneliti kecerdasan emosional ini tidak sepakat tentang definisi, kemudian kecerdasan emosional tidak dapat diukur, dan yang ketiga kecerdasan emosional tidak lebih dari sekedar kepribadian dengan label yang berbeda. Selanjutnya, pengaturan emosi. Pengaturan emosi atau emotion regulation merupakan bagian dari literatur kecerdasan emosional, tetapi saat ini semakin dipelajari sebagai sebuah konsep terpisah. Pendapat utama di balik pengaturan emosi adalah untuk mengidentifikasi dan memodifikasi emosi yang Anda rasakan. Riset terkini menyatakan bahwa kemampuan manajemen emosi adalah alat prediksi kuat atas kinerja tugas bagi beberapa pekerja atau organization citizenship behavior. Teknik dalam pengendalian emosi ada acting permukaan atau berpura-pura, ada yang kedua. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan ya. Kita PM 0002. Silakan Mbak Trianita. Baik, terima kasih Mbak Anita. Saya Tranita Oktaviani dengan NPM 2201101002. Izin melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya mengenai aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Yang pertama yaitu ada seleksi, yang kedua yaitu pengambilan keputusan, yang ketiga ada kreativitas, yang keempat motivasi, yang kelima kepemimpinan, yang keenam negosiasi, yang ketujuh layanan pelanggan, yang kedelapan sikap kerja, yang kesembilan perilaku menyimpang di tempat kerja, 10 keselamatan dan cedera di tempat kerja, yang 10 yaitu bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati. Selanjutnya mengenai pengertian kepribadian dan nilai. Kepribadian atau personality adalah jumlah total dari cara-cara seorang individu beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Kita paling sering mendeskripsikannya dalam sifat-sifat yang dapat diukur yang ditampilkan seseorang. Nilai atau value adalah keyakinan dasar bahwa sebuah metode tindakan spesifik atau akhir dari keberadaan lebih diinginkan secara pribadi atau sosial dibandingkan mode tindakan atau akhir keberadaan lawannya atau kebalikannya. Nilai mengandung elemen penilaian karena mengandung ide-ide seorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Yang ketiga yaitu sistem nilai atau value system merupakan sebuah hierarki berdasarkan sebuah peringkat
atas nilai-nilai individu dari sisi intensitasnya. Selanjutnya yaitu kaitan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Yang pertama yaitu kecocokan orang dengan pekerjaan. Usaha untuk mencocokkan tuntutan pekerjaan dengan karakteristik kepribadian diartikulasikan paling baik dalam teori kecocokan kepribadian pekerjaan atau personality job fit theory oleh John Holland. Teorinya berpendapat bahwa kepuasan tertinggi dan perputaran terendah ketika kepribadian dan pekerjaan cocok. Seorang yang realistis dalam pekerjaan, yang realistis berada dalam situasi yang lebih kongruen dibandingkan orang realistis dalam pekerjaan investigatif. Seorang yang realistis dalam pekerjaan sosial berada dalam situasi yang paling tidak kongruen. Yang kedua yaitu kecocokan orang dengan organisasi. Cocokan orang dengan organisasi pada dasarnya berpendapat bahwa orang-orang tertarik dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai merekam dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Yang keenam yaitu ada nilai-nilai internasional. Nilai yang pertama yaitu jarak kekuasaan, yaitu menjelaskan tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi menyebar tidak merata. Nilai yang kedua yaitu individualisme versus kolektivisme. Individualisme adalah tingkat di mana orang-orang lebih memilih untuk bertindak sebagai individu dibandingkan sebagai anggota kelompok dan mempercayai hak-hak individu di atas segalanya. Yang kedua yaitu kolektivisme, yaitu menekankan kerangka sosial yang ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok yang menjadi bagiannya untuk merawat dan melindungi mereka. Nilai yang ketiga yaitu maskulinitas versus feminitas. Maskulinitas adalah tingkat di mana budaya menyukai peran-peran maskulin tradisional seperti pencapaian, kekuasaan, dan kendali. Berlawanan dengan pandangan pria dan wanita adalah sama. Peringkat maskulinitas yang tinggi mengindikasikan budaya telah memisahkan peran bagi pria dan wanita dengan pria mendominasi masyarakat. Peringkat feminitas tinggi berarti budaya melihat sedikit perbedaan antara peran pria dan wanita dan memperlakukan wanita sama dengan pria dalam segala hal. Nilai yang keempat yaitu penghindaran ketidakpastian. Tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara lebih memilih situasi yang terstruktur atau tidak terstruktur, menentukan penghindaran ketidakpastian mereka. Nilai yang kelima yaitu orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Orang-orang dalam budaya dengan orientasi jangka panjang melihat masa depan dan menghargai kebijaksanaan, persistensi, serta tradisi. Dengan orang-orang dalam budaya dengan orientasi jangka pendek menilai di sini dan saat ini. Mereka lebih siap menerima perubahan dan tidak melihat komitmen sebagai rintangan untuk berubah. Kesimpulan dari presentasi kami, emosi dan suasana hati sama-sama afektif sifatnya. Tapi mereka juga berbeda suasana hati, lebih umum dan kurang konseptual daripada emosi. Peristiwa pun benar-benar berpengaruh. Waktu dalam hari dan hari dalam seminggu, peristiwa-peristiwa yang menekan aktivitas-aktivitas sosial, serta pola tidur adalah beberapa faktor yang sangat berpengaruh. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.